Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Dwi Rahayu, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang chapter 4, ekonomi mikro, teori ekonomi mikro, yaitu permintaan individual dan permintaan pasar. Analisis terhadap permintaan terdiri dari 6 langkah, yaitu 1. Kurva permintaan untuk konsumen individu. Perubahan harga dan pendapatan mempengaruhi garis anggaran seseorang, dapat mempengaruhi terhadap pilihan konsumsi. 2. Efek perubahan harga lebih rinci ketika harga suatu barang naik, permintaan individu dapat berubah. 3. Kurva permintaan individu dapat dikumpulkan untuk menentukan kurva permintaan pasar, karakteristik permintaan pasar, dan permintaan untuk beberapa jenis barang. Yang keempat, kurva permintaan pasar dapat digunakan untuk mengukur manfaat yang diterima orang ketika mereka mengkonsumsi produk. 5. Efek dari eksternalitas jaringan itu, apa yang terjadi ketika permintaan seseorang untuk barang juga tergantung pada permintaan orang lain. 6. Metode yang digunakan ekonomi otonom untuk mendapatkan informasi empiris terhadap permintaan. Selanjutnya, tingkat utilitas yang dapat dicapai berubah saat kita bergerak di sepanjang kurva. Semakin rendah harga produk, semakin tinggi tingkat utilitas. Kurva pendapatan konsumsi. Kurva di sepanjang utilitas memaksimalkan kombinasi dua barang sebagai perubahan pendapatan konsumen. Efek dari perubahan pendapatan dapat dianalisis. Selanjutnya yaitu barang normal versus barang inferior. Peningkatan pendapatan seorang dapat mengurangi konsumsi salah satu dari dua barang yang dibeli. Selanjutnya itu kurva Engel. Kurva Engel adalah kurva yang menghubungkan jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan. Kurva Engel menghubungkan jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan. Selanjutnya yaitu barang substitusi dan komplementer. Untuk banyak barang, permintaan terkait dengan konsumsi dan harga barang lainnya. Selanjutnya yaitu income and substitution effect. 1. Konsumsi akan cenderung membeli lebih banyak barang yang telah menjadi lebih murah dan lebih sedikit dari barang-barang yang sedikit relatif lebih mahal. 2. Karena salah satu barang sekarang lebih murah, konsumsi menikmati peningkatan daya beli nyata. Efek substitusi ini sendiri adalah perubahan konsumsi makanan yang terkait dengan perubahan harga makanan dengan tingkat aktivitas tetap konstan. Efek pendapatan yaitu perubahan konsumsi makanan disebabkan oleh peningkatan daya beli dengan relatif tetap konstan. Selanjutnya adalah market demand. Kurva permintaan pasar adalah kurva yang menghubungkan kuantitas suatu barang yang akan dibeli oleh semua konsumen di suatu pasar dengan harganya. Selanjutnya, elasticity of demand. Elastisitas harga dari permintaan mengukur perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta sebagai akibat dari kenaikan 1% harga. Dengan menyatakan kuantitas barang adalah Q dan harga adalah P. Elastisitas harga permintaan adalah, untuk rumusnya sendiri, EP sama dengan delta Q per Q per delta P per P. Sama dengan P per Q dikali delta Q bagi delta P. Kurva permintaan elastis. Ketika elastisitas harga permintaan adalah 1 pada setiap harga total pengeluaran konstan di sepanjang kurva permintaan D. Kurva permintaan isoelastik adalah kurva permintaan dengan elastisitas harga yang konstan. Selanjutnya itu ya surplus konsumen. Surplus konsumen ini bisa disebut juga manfaat total konsumsi suatu produk dikurangi total biaya pembelian. Selanjutnya eksternalitasi jaringan adalah situasi
di mana permintaan setiap individu tergantung pada pembelian individu lainnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.